Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Niputu Suciati. Saya adalah guru SMP Negeri 1 Baturiti, Tabanan, Bali, sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 di LPTK Lambung Mangkurat, Banjarmasin. Pada hari ini, Senin 6 Desember 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja atau UKIN secara daring di SMP Negeri 1 Baturiti, Tabanan, Bali. Berikut adalah video ujian kinerja saya. Anjali umat. Om Swastiastu. Baik, selamat pagi anak-anak. Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat. Ya, suasana hati kalian juga begitu bahagia untuk hari ini ya. Itu harapan dari Ibu. Nah, sebelum memulai aktivitas, mari kita bersama-sama berdoa agar pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Nah, Bella, silakan pimpin teman-temannya untuk berdoa. Baik semuanya, sebelum kita memulai kegiatan belajar pagi ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Bella sudah memimpin teman-temannya untuk berdoa bersama ya, supaya kalian lebih semangat pagi lagi. Nah, mari kita bersama-sama melakukan salam PPK. Baik, Bu. Salam PPK. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Nah, baik, sekarang Ibu lanjut mengecek daftar kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Nah, Winda? Hadir. Ya, Mita? Hadir. Cantika? Hadir. Bella? Hadir, Bu. Ya, baik. Walaupun kalian semua hadir di sini ya, di dalam layar tatap maya. Nah, Ibu juga sudah mengirimkan tautan presensi melalui WA Group. Nah, tolong diisi presensi tersebut sebagai bukti fisik bahwa benar kalian mengikuti pelajaran Ibu hari ini. Nah, baik, sebelum Ibu masuk ke materi hari ini, nah, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu kepada kalian. Nah, berita apa yang biasanya kalian baca yang terkait teks eksplanasi tentunya? Tentang bencana alam. Tentang bencana alam, bagus. Fenomena alam, COVID-19. Apalagi anak-anak? Misalnya tentang apa? Tentang politik. Ya, tentang politik boleh juga ya. Politik, kebudayaan bisa, semua masuk itu termasuk ke dalam teks eksplanasi. Selanjutnya untuk hari ini mari kita belajar mengenai teks eksplanasi, terutama mengidentifikasi dan menyimpulkan teks eksplanasi. Nah, tetapi sebelumnya Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa saja yang akan kita pelajari hari ini ya. Nah, pertama Ibu akan menjelaskan kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, dan tujuan pembelajaran. Nah, selanjutnya Ibu akan menampilkan tayangan video dan kalian nantinya menjawab pertanyaan terkait tayangan video yang Ibu tayangkan nanti ya. Nah, Ibu akan menampilkan teks eksplanasi juga terkait tugas kelompok, tentunya untuk kelompok kalian nantinya. Nah, nanti masing-masing kelompok Ibu tugaskan menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan teks eksplanasi yang nanti Ibu sampaikan. Nah, itu anak-anak ya. Nah, dan terakhir Ibu akan berikan tugas mandiri berupa LKPD yang akan kalian kerjakan secara mandiri dan jawabannya itu dikumpulkan melalui WA Group nanti. Baik, selanjutnya Ibu akan menampilkan layar dan tolong kalian perhatikan ya anak-anak ya. Nah, sebelumnya Ibu akan menjelaskan kompetensi dasar, indikator pencapaian, dan tujuan pembelajaran. Nah, untuk kompetensi dasar, yang 3.9 yaitu mengidentifikasi informasi dari teks eksplanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam yang diperdengarkan atau dibaca. Nah, adapun indikator pencapaiannya yaitu yang pertama mengidentifikasi informasi dan teks eksplanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam yang dibaca.
Dan yang kedua yaitu menganalisis ciri-ciri teks eksplanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam yang dibaca. Nah, untuk kompetensi dasar 4.9 yaitu meringkas isi teks eksplanasi yang berupa proses terjadinya suatu fenomena dari beragam sumber yang didengar ataupun dibaca. Nah, adapun indikator pencapaiannya yaitu yang pertama, menentukan gagasan umum teks eksplanasi berupa kejadian suatu fenomena alam yang dibaca. Dan yang kedua yaitu membuat ringkasan isi teks eksplanasi berupa proses terjadinya suatu fenomena alam dari berbagai sumber yang dibaca. Nah, untuk tujuan pembelajarannya, nah di sini setelah kalian mengikuti pembelajaran melalui pendekatan saintifik TPACK dan problem based learning, nah peserta didik dapat satu mengidentifikasi informasi teks eksplanasi dengan tepat secara daring melalui Google Classroom, WA Group, dan Zoom. Dan yang kedua, menganalisis ciri-ciri teks eksplanasi dengan tepat secara daring, menentukan gagasan utama teks eksplanasi, dan yang keempat, meringkas teks eksplanasi. Sekarang, sebelum Ibu menjelaskan materi lebih lanjut, nah mari kita bersama-sama menyimak sebuah tayangan video. Nah, Ibu minta kalian cermati tayangan video tersebut, agar bisa menjawab pertanyaan tentunya dari Ibu nantinya. Nah, tolong cermati ya videonya. Dari tayangan video yang kalian simak tadi, nah judul dari teks eksplanasi video tersebut kira-kira apa? COVID-19. Ya, pinter semuanya ya. Nah, judul dari teks eksplanasi yang tadi itu adalah COVID-19. Nah, tujuan dari teks eksplanasi tersebut adalah apa? Dari video yang tadi itu tujuannya apa? Memberi penjelasan terkait COVID-19. Menjelaskan tentang apa? COVID-19. Teks eksplanasi. Itu menjelaskan tentang teks eksplanasi, artinya menjelaskan tentang apa di video itu? COVID-19. Iya, menjelaskan tentang COVID-19. Ya, terus apa lagi? Tujuannya di sana? Agar kita mengetahui apa? Bagaimana cara penyebaran COVID-19 ya. Dan juga ada di sana penjelasannya. Di samping itu ada kasus-kasus COVID-19 yang telah terjadi di Indonesia. Nah, baik ciri-cirinya dari teks eksplanasi. Apa, anak-anak? Menurut kalian? Saya boleh deh. Iya, silakan lo deh. Bersifat fakta. Iya, dari video tadi itu, nah ciri-ciri yang ditampilkan yaitu berdasarkan fakta, ya.
Itu. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita bersama-sama mempelajari teks eksplanasi ya. Nah, apa sih teks eksplanasi? Atau apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi? Nah, berdasarkan pengertiannya. Nah, pengertian teks eksplanasi, ada yang tahu tidak apa pengertian dari teks eksplanasi? Saya Bu. Ya, silakan. Prilly. Teks eksplanasi adalah salah satu jenis teks yang dikembangkan berdasarkan kaidah ilmiah. Ya, ada lagi. Ade. Ya, silakan Ade. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses, mengapa, dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, budaya dapat terjadi. Iya, betul. Ya, berdasarkan kalau teks eksplanasi menurut Brili tadi merupakan teks yang menguraikan rangkaian peristiwa ya, Brili ya. Sedangkan Ade itu teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian alam sosial, ilmu pengetahuan budaya, dan lainnya itu bisa terjadi. Nah, itu ya teks eksplanasi. Nah, teks eksplanasi itu adalah teks yang menjelaskan Ibu, mengenai proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena alam maupun peristiwa sosial. Nah, pada teks eksplanasi, sebuah peristiwa itu terjadi karena ada kejadian yang lain sebelumnya ataupun adanya peristiwa. Ya. Nah, biasanya teks eksplanasi itu suatu kejadian yang sering terjadi di sekitar kita. Nah, tidak hanya untuk diamati atau dirasakan saja, tapi juga untuk dipelajari. Gitu anak-anak ya. Nah, itu adalah pengertian dari teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Begitu anak-anak ya. Dan biasanya kejadian itu berada di lingkungan sekitar kita. Nah, teks eksplanasi itu merupakan teks yang menguraikan serangkaian peristiwa itu ya anak-anak ya yang sering terjadi. Nah, itu adalah pengertian dari teks eksplanasi. Nah, sudah mengerti mengenai pengertian dari teks eksplanasi anak-anak? Sudah Bu. Iya, sekarang Ibu lanjut ke tujuan. Nah, tujuan dari teks eksplanasi, ada yang tahu? Saya Bu. Mita? Untuk memberikan informasi secara detail, jelas, dan lengkap supaya para pembaca menjadi tahu dan paham secara jelas bagaimana dan mengapa suatu fenomena itu terjadi. Ya, itu adalah tujuan dari teks eksplanasi, digunakan untuk memberikan informasi yang menjawab pertanyaan ya tentang topik tertentu yang menjelaskan bagaimana sesuatu itu bisa terjadi. Nah, teks eksplanasi ini digunakan untuk memberikan informasi terhadap halayak ramai. Nah, biasanya teks eksplanasi ini diharapkan agar para pembaca dapat memahami proses berlangsungnya suatu peristiwa yang bersifat kausalitas dengan sejelas-jelasnya. Nah, dalam menjelaskan teks eksplanasi, itu biasanya penulis harus berfokus bukan pada subjek yang terlihat saja, tetapi juga pada suatu fenomena, melainkan pada kejadian atau peristiwa yang terjadi. Nah, biasanya tujuan dari teks eksplanasi itu, nah ada beberapa ya. Yang pertama yaitu untuk menjelaskan fenomena yang terjadi. Nah, apa yang terjadi? Itu dijelaskan. Ya, misalnya fenomena alam, fenomena sosial. Nah, seperti yang terjadi fenomena alam itu terjadinya gunung meletus di mana? Gunung yang Semeru. baru terjadi di Jawa Timur ya. Itu Gunung Semeru. Iya, Gunung Semeru, Claudio ya. Gunung Semeru yang meletus. Nah, itu adalah di sana biasanya bisa kita jelaskan apa sebenarnya yang terjadi di sana ya. Yang kedua yaitu untuk memperhitungkan mengapa fenomena itu bisa terjadi. Nah, itu tujuannya, tujuan teks eksplanasi. Yang ketiga untuk menjelaskan bagaimana terjadinya suatu fenomena itu. Nah, itu biasanya dijelaskan ya. Bagaimana terjadinya gempa bumi atau bagaimana terjadinya gunung meletus. Nah, itu dijelaskan di dalam
tujuan teks eksplanasi. Dah, selanjutnya udah jelas untuk tujuan teks eksplanasinya, Nana? Sudah, Bu. Iya, pengertian sudah. Tujuan selanjutnya. Nah, ciri-ciri. Nah, ciri-ciri teks eksplanasi apa saja? Saya, Bu, lihat. Sudah, Bu. Oke, Bu. Ade, sudah tadi yang lainnya, coba yang lainnya. Saya, Bu. Iya, Bella ya? Lode. Lode, silakan Lode. Ciri-ciri teks eksplanasi adalah mengandung informasi yang bersifat fakta dan bukan rekayasa. Informasi yang disampaikan adalah informasi ilmiah atau real dan bersifat informatif dan persuasif. Iya, itu ya. Itu adalah beberapa ciri-ciri teks eksplanasi. Nah, ciri-ciri teks eksplanasi itu yang dapat mengindikasikan suatu teks sebagai teks eksplanasi, yaitu antara lain, nah apa sih yang dimaksud dengan teks eksplanasi? Ciri-cirinya itu seperti apa sih? Itu biasanya ya. Nah, ciri-ciri teks eksplanasi itu adalah informasi yang terdapat dalam teks berdasarkan fakta atau kenyataan, bersifat faktual ya, tanpa adanya penambahan opini dari seorang penulis. Nah, berarti informasi itu yang disajikan adalah berdasarkan kenyataan tanpa adanya rekayasa. Nah, yang kedua itu bersifat informatif atau informasi dan tidak berusaha untuk mempengaruhi para pembaca agar percaya dengan topik yang sedang dibahas. Gitu ya. Nah, yang selanjutnya teks eksplanasi memuat topik yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan atau topik yang bersifat ilmiah. Nah, itu. Yang selanjutnya di dalam teks eksplanasi penjelasan menggunakan kata misalnya pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Dapat juga menggunakan berikutnya dan terakhir. Nah, itu biasanya ya ciri-ciri yang terdapat di dalam teks eksplanasi. Nah, pastinya kalian akan mengetahui itu teks eksplanasi atau bukan, yaitu terlihat dari informasi. Informasi yang disampaikan di dalam teks itu apakah bersifat fakta atau tidak. Nah, apakah itu bersifat informasi atau tidak. Itu yang kalian bisa bedakan. Nah, dah anak-anak? Sudah mengerti tentang pengertian, tujuan, ciri-ciri teks eksplanasi? Sudah, Bu. Baik. Sudah, Bu. Sekarang kita lanjut. Gagasan utama. Nah, gagasan utama, apa yang dimaksud dengan gagasan utama? Ada yang tahu gagasan utama itu apa? Saya, Bu. Ya, Paramita silakan. Gagasan utama adalah ide atau hasil pemikiran utama dalam sebuah paragraf. Ya, gagasan utama adalah ide. Namanya gagasan utama itu artinya ide. Ya, ide atau hasil pemikiran utama dalam sebuah paragraf, gitu ya. Nah, di sini karena paragraf adalah kumpulan dari banyak kalimat, maka setiap paragraf itu pastinya memiliki satu gagasan utama atau gagasan pendukung. Ya, baik gagasan utama ataupun gagasan pendukung itu biasanya sama-sama disajikan dalam bentuk kalimat. Ya, Nana ya. Nah, kalimat mengandung gagasan utama itu disebut sebagai kalimat utama. Tolong diingat anak-anak ya. Kalimat yang mengandung apa? Gagasan utama disebut kalimat utama. Nah, sedangkan kalimat yang mengandung gagasan pendukung itu disebut kalimat penjelas. Ya, penjelas. Nah, perlu dicatat bahwa dalam suatu paragraf hanya terdapat satu gagasan utama atau satu ide pokok. Ya, diingat itu anak-anak ya. Di dalam setiap paragraf itu hanya terdiri dari satu gagasan utama. Nah, biasanya letak kalimat utama bisa di awal paragraf. Nah, di awal paragraf itu disebut deduktif. Deduktif. Ya. Kalau kalimat utamanya berada di awal kalimat itu disebut deduktif. Di akhir paragraf disebut induktif. Kalau berada di awal dan di akhir itu disebut campuran atau paragraf campuran.
Ya, nah itu tolong nanti diperhatikan kalau kalian mencari gagasan utama itu diperhatikan. Nah itu gagasan utamanya ada di awal atau di tengah atau campuran. Begitu ya, itu anak-anak. Sudah? Nah itu adalah gagasan utama. Nah cara menemukan gagasan utama. Nah ini cara menemukan gagasan utama yaitu membaca dengan cermat. Nah, membaca dengan cermat artinya kalian membaca dengan saksama. Ya, dengan sungguh-sungguh. Tidak boleh membacanya sambil bermain. Ya, ya anak-anak ya. Nah, itu membaca dengan cermat. Sehingga kalau kalian membaca dengan cermat, kalian akan mampu mengenali jenis paragrafnya. Nah, selanjutnya biar menemukan kalimat utama. Nah, menemukan kalimat utama yaitu kalian harus mampu memahami perbedaan antara kalimat utama dan kalimat penjelas. Yang mana dimaksud dengan kalimat utama dan yang mana disebut kalimat penjelas. Gitu ya. Nah, misalnya nih, selanjutnya, nah, menentukan unsur inti kalimat utama. Nah, itu yang terakhir. Dalam menemukan sebuah gagasan utama, pastinya kalian harus membaca dengan cermat, menemukan kalimat utama, menentukan unsur inti kalimat utama. Nah, itu ya. Nah, mencari kalimat utama dalam sebuah paragraf. Nah, biasanya kalau kalian mencari kalimat utama itu di dalam paragraf, ingat ya, kalimat utama bisa di awal disebut apa tadi? Deduktif. Iya, deduktif. Kalau di tengah? Campuran. Campuran. Di tengah, bukan di... Kalau campuran di awal dan di akhir. Di tengah? Induktif. 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 Ya, diingat itu. Ya, tolong diingat. Ada campuran. Itu ada itu kalimat utamanya. Nah, itu ya anak-anak ya. Kalimat utama itu biasanya berisi gagasan pokok di dalam sebuah paragraf. Setiap paragraf di dalam sebuah kalimat itu pasti berisi tentang gagasan utama atau ide pokok. Ya anak-anak ya, perhatikan itu. Udah mengerti bagaimana caranya menemukan gagasan utama? Ingat ya, dalam menemukan gagasan utama kalian harus membaca dengan cermat atau kalian bisa membacanya dengan berulang-ulang. Yang kedua, menemukan kalimat utama. Kalimat utama ini bisa berada di deduktif, induktif, dan campuran. Dan yang terakhir, menentukan unsur inti kalimat utama. Udah, kalian menentukan. Itu. Sudah paham anak-anak? Sudah, Bu. Bisa Ibu lanjut ya? Bisa. Bu. Bisa, Bu. Nah, sekarang bagaimana caranya meringkas isi teks eksplanasi? Ya. Nah, meringkas isi teks eksplanasi. Ada yang tahu? Bagaimana caranya meringkas teks eksplanasi? Saya, Bu. Ya, lo deh, silakan. Membaca teks eksplanasi dengan cermat. Kemudian menentukan pokok-pokok pikiran teks eksplanasi, menyusun kembali pokok-pokok pikiran yang ditemukan, dan menuliskan hasil pokok pikiran tersebut dalam suatu paragraf kembali. Iya, bagus. Pinter sekali loh D-nya ya. Nah, dalam meringkas isi teks eksplanasi itu tentunya kalian harus membaca keseluruhan teks. Jangan membacanya sepenggal-sepenggal ya. Kalau membaca sepenggal-sepenggal, pastinya kalian tidak akan menemukan gagasan pokok atau ide pokok dalam sebuah paragraf. Nah, kalian harus membaca keseluruhan. Ya. Nah, selanjutnya mencari gagasan utama. Nah, yang tadi Ibu sebutkan tadi. Kalau kalian tidak membaca keseluruhan, kalian tidak akan mampu mencari gagasan utama. Karena gagasan utama itu ada di setiap paragraf. Nah, selanjutnya membuat kerangka teks. Nah, membuat kerangka teks itu dari mencari gagasan utama dijadikan kerangka teks. Seumpamanya di kalimat paragraf pertama kalian menemukan satu gagasan utama. Nah, itu kalian tulis dulu. Paragraf pertama isinya apa?
Yang kedua isinya apa? Misalnya pada contoh video tadi ya, nanti Ibu coba Ibu kembalikan dulu. Nah, di sini Ibu lanjut dulu menjelaskan ini ya, nanti Ibu kembali ke videonya. Nah, ini mencari gagasan utama, membuat kerangka teks, dan terakhir yaitu merevisi sesuai EYD atau menuliskan kembali apa yang kalian dapatkan. Tuh ya anak-anak ya, diingat langkah-langkah menulis teks eksplanasi yaitu membaca keseluruhan teks pastinya. Setelah itu mencari gagasan utama, yang selanjutnya membuat kerangka teks, dan yang terakhir merevisi atau menulis kembali. Menggabungkan artinya itu ya dalam apa yang kalian temukan. Nah, membaca keseluruhan isi teks itu maksudnya adalah untuk memahami isi teks, yaitu kita lakukan tentulah membaca secara keseluruhan. Nah, isi dari teks semacam ini biasanya berupa jawaban atas pertanyaan mengapa atau bagaimana. Ya, dan akan dijelaskan itu sebab akibatnya. Ya. Nah, selanjutnya untuk mencari gagasan. Nah, Ibu jelaskan sedikit ya mencari gagasan ini. Nah, kita harus menentukan gagasan utama dari teks yang kita baca pastinya. Nah, perlu diketahui kalau gagasan utama bukanlah kalimat utama. Gagasan utama itu beda dengan kalimat utama. Nah, kalimat utama merupakan pokok pikiran suatu paragraf, sementara gagasan utama adalah pokok pikiran dari teks secara keseluruhan. Tolong diingat itu anak-anak ya. Nah, kalimat utama merupakan pokok pikiran suatu paragraf, sementara gagasan utama atau gagasan umum adalah pokok pikiran dari seluruh teks atau teks secara keseluruhan. Nah, tetapi kalimat-kalimat utama dapat mencerminkan gagasan umum dari sebuah teks. Nah, selanjutnya membuat kerangka teks. Nah, setelah kalian menemukan gagasan utama teks, nah kita bisa mulai menuliskan rangkuman teks. Nah, perhatikan dulu agar gagasan utama juga turut disertakan dalam rangkuman tersebut. Salah satu cara agar kita dapat menyertakan gagasan utama itu adalah dengan memasukkan kalimat-kalimat utama yang mendukung gagasan teks. Ya, ketika membaca kita bisa sambil menandai kalimat-kalimat mana yang penting untuk dimasukkan ke dalam ringkasan. Begitu anak-anak ya. Sehingga ketika kita menulis rangkuman, kita sudah tahu bagaimana atau mana saja yang akan kita masukkan. Nah, itu bisa kita tandai. Yang terakhir itu adalah merevisi. Nah, terakhir kita perlu membaca kembali rangkuman teks yang kita tulis. Nah, selain memperhatikan pokok-pokok gagasan teks, sudah disahkan, kita juga perlu mengecek penulisan secara EYD atau ejaan yang disempurnakan. Itu anak-anak ya. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan tentang cara meringkas isi teks eksplanasi anak-anak? Enggak, Bu. Tidak. Nah, baik. Sebelum Ibu lanjutkan pembelajaran kita hari ini, nah, ada yang ingin ditanyakan terkait pengertian, tujuan, ciri-ciri, menentukan gagasan utama, sampai meringkas teks eksplanasi. Ada tidak yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Tidak, baik. Kalau begitu, Ibu lanjutkan. Nah, akan membuat kelompok, di mana masing-masing kelompok terdiri dari 7 orang. Nah, Ibu tentukan atau kalian yang menentukan? Ibu yang menentukan. Ibu yang menentukan? Iya. Iya, baik. Nah, Ibu tentukan ya kelompok kalian. Nah, untuk kelompok 1 adalah Ade Wiryawan, Brilian, Winda, Dila, Fiona, Claudio. Dan kelompok 2, Ferry, Elvira, Padmi, Lohde, Cantika, Mita, dan Ardika. Karena Ardika absen atau berhalangan hadir, jadinya kelompok 2 ber-6 ya. Sudah?
Sudah diingat kelompoknya anak-anak ya? Iya, Bu. Sudah, Bu. Baik, Sudah, Bu. selanjutnya kalian perhatikan contoh teks eksplanasi di layar dan tolong perhatikan secara seksama karena teks eksplanasi tersebut yang akan Ibu gunakan sebagai tugas kelompok kalian. Nah, di sini ada 5 contoh teks eksplanasi tentang fenomena alam ya anak-anak ya. Ya. Ini teks eksplanasi tentang fenomena alam. Nah, di sini Ibu memilih teks eksplanasi yang berjudul petir. Nah, itu adalah tugas untuk kelompok kalian, itu teksnya. Nah, dan ini adalah tugas kelompok yang harus kalian kerjakan, ya. Nah, Ibu stop dulu. Nah, ini adalah tugas kelompok untuk kalian hari ini, ya, anak-anak ya. Yang pertama, temukanlah 4 informasi yang terdapat dalam teks eksplanasi yang berjudul petir. Nah, itu untuk kelompok 1. Dan yang kedua, analisislah ciri-ciri teks eksplanasi yang berjudul petir. Nah, itu untuk kelompok 2. Sudah? Sudah paham dengan tugasnya? Tugas kelompoknya, Nana? Sudah. Ya, baik. Sekarang silakan kalian kerjakan tugas kalian bersama kelompok kalian. Kalian bisa remove di WA group ya, tanpa harus meninggalkan Zoom meetingnya. Nah, Ibu berikan waktu 5 menit atau 10 menit. Kira-kira cukup tidak waktunya? Cukup, iya. Akan mengerjakan anak-anak. Kelompok 1 dibuka grup WA-nya. Kelompok 2 bisa dibuka grup WA-nya. Sudah? Baik, kalau sudah selesai, nah kelompok 1 silakan presentasikan hasil pekerjaannya. Ya, silakan kelompok 1. Baik, informasi yang pertama, petir terjadi karena ada perbedaan potensial antara awan dan bumi. Kemudian yang kedua, perbedaan waktu kemunculan kilat dan suara menggelegar disebabkan karena adanya perbedaan antara kecepatan suara dan kecepatan cahaya. Baik, Bu. Yang ketiga, terjadi pembuangan muatan negatif atau elektron karena perbedaan potensial antara awan dan bumi yang cukup besar. Lagi? Yang keempat, petir lebih sering terjadi karena pada musim hujan sebab pada keadaan tersebut udara mengandung kadar air yang lebih tinggi sehingga daya isolasinya turun dan harus lebih mudah mengalir. Itu untuk kelompok 1 jawabannya. Ada yang memiliki pendapat lain lagi? Kelompok 2 mungkin ingin menambahkan? Nggak ada, Bu. 4 informasi. Nah, apa saja tadi? 4 informasi yang ditemukan di dalam teks eksplanasi yang berjudul petir, yaitu yang pertama, yang mana? Yang ini ya, petir, kilat, atau halilintar adalah gejala alam yang biasanya muncul pada musim hujan saat langit memunculkan kilatan cahaya sesaat yang menyilaukan. Petir terjadi karena ada perbedaan potensial antara awan dan bumi atau dengan awan lainnya. Ya. Itu ya? Ya, Bu. Terus untuk yang ketiga apa tadi? Jika perbedaan potensial antara awan dan bumi cukup besar, maka akan terjadi pembuangan muatan negatif atau elektron dari awan ke bumi atau sebaliknya untuk mencapai keseimbangan. Nah, itu yang ketiga. Terus yang terakhir apa? Ya, Bu, saya, Bu. Ya, Ade silakan. Petir sering terjadi saat hujan karena pada keadaan tersebut udara mengandung kadar air yang lebih tinggi sehingga daya isolasinya turun dan arus lebih mudah mengalir. Iya, itu jawaban dari kelompok 1. Nah, selanjutnya kelompok 2. Ingin menanggapi atau gimana? Menambahkan mungkin? Nggak ada yang mau ditambahkan. Tidak ada. Sudah cukup berarti ya jawaban dari kelompok 1. Sekarang lanjutkan. Kelompok 2, silakan mempresentasikan. Saya, Bu Lode. Ya, silakan Lode. Ciri-ciri teks eksplanasi berdasarkan fakta yang ditunjukkan oleh paragraf pertama, yaitu petir, kilat, atau halilintar adalah gejala yang biasanya muncul pada musim hujan saat langit memunculkan kilat cahaya yang menyilaukan. Kemudian disusul dengan suara menggelegar yang disebut gemuruh.
Maka dari kelompok 2 akan melanjutkan lebih. Sifat informatif atau membujuk pembaca. Pada kalimat, petir lebih sering terjadi pada musim hujan karena pada keadaan tersebut udara mengandung air yang lebih tinggi sehingga daya isolasinya turun dan arus lebih mudah mengalir. Karena ada awan muatan negatif dan awan bermuatan positif, maka petir juga bisa terjadi antara awan yang berbeda muatan. Iya, kalau secara ilmiah atau pengetahuan alam di sini ada jika perbedaan potensial antara awan dan bumi cukup besar, maka akan terjadi pembuangan muatan negatif atau elektron dari awan ke bumi atau sebaliknya untuk mencapai kesetimbangan. Itu ya yang ditunjukkan secara ilmu pengetahuan atau ilmiah. Mungkin yang lain ada ingin yang menambahkan lagi? Kelompok 1? Tidak, Bu. Tidak, baik. Berarti sudah jelas ya. Nah, berarti untuk jawaban dari kelompok 1 dan kelompok 2 hasil presentasinya untuk hari ini semua sudah jelas? Ibu tanya dulu dari kelompok 2. Penjelasan dari kelompok 1 apakah sudah jelas mengenai 4 informasi itu? Sudah jelas, Bu. Ya, baik. Pramita juga ya. Kelompok 1, bagaimana penjelasan dari kelompok 2-nya? Sudah jelas, Bu. Oh, sudah jelas juga. Baik. Baik, karena sudah jelas itu menurut kalian ya. Untuk itu kita beri tepuk tangan bagi masing-masing kelompok yang sudah presentasinya hari ini sangat bagus. Baiklah, kita cukupkan materinya sampai di sini. Tapi sebelumnya, Ibu ingin merefleksi kembali tentang pelajaran yang telah kita pelajari hari ini. Nah, apa saja yang kalian pelajari hari ini, anak-anak? Terkait teks eksplanasi. Ada yang bisa? Apa saja yang telah kita pelajari untuk hari ini? Ayo, ada yang mau merefleksi tidak? Saya, Bu. Mempelajari tujuan teks eksplanasi. Tuh, Ade pintar lagi. Nah, dari pelajaran hari ini yang dapat kita pelajari yaitu dari teks eksplanasi, yaitu berupa pengertian teks eksplanasi itu apa, tujuan teks eksplanasi, ciri-ciri teks eksplanasi, gagasan utama, dan langkah-langkah dalam meringkas isi teks eksplanasi. Ya, itu anak-anak ya. Baik, kalian sudah paham tentang teks eksplanasi juga. Nah, kalau kalian sudah mengerti tentang teks eksplanasi, nah nanti kalian pastinya akan mudah menyelesaikan tugas yang akan Ibu berikan. Nah, terutama nanti di akhir pelajaran ini, yaitu menentukan gagasan utama tiap paragraf teks eksplanasi, ya, dan juga di dalam meringkas isi teks eksplanasi yang berjudul petir tadi. Itu adalah tugas nanti ya. Nah, baik Ibu lanjut anak-anak. Untuk manfaat mempelajari teks eksplanasi ini apa anak-anak? Saya bisa Bu Brilian. Ya, silakan Brili. Manfaat mempelajari teks eksplanasi adalah agar kita bisa mengerti suatu informasi secara detail berdasarkan pendapat mayoritas dan data faktual yang ada seperti pengertian, penjelasan, proses, dan lain-lain. Iya, betul sekali ya Brili ya. Semua pintar-pintar anak Ibu ini. Nah, manfaat mempelajari teks eksplanasi itu adalah agar kita mengerti suatu informasi secara mendetail berdasarkan pendapat mayoritas dan data faktual yang ada seperti pengertian, penjelasan, dan proses suatu peristiwa yang terjadi. Sebelum Ibu mengakhiri pertemuan kita kali ini, nah Ibu ingatkan lagi, jangan lupa kerjakan LKPD yang Ibu kirimkan melalui WA grup kalian. Ya. Nah, coba kalian buka di WA grupnya kelasnya itu. Nah, di sana Ibu mengirimkan LKPD-nya. Dan untuk pertemuan selanjutnya, nah kita akan mempelajari teks eksplanasi, terutama menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Sebagai penutup, mari kita bersama-sama berdoa dipimpin oleh Brili. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita melakukan berdoa pada kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.
Terima kasih Lili sudah memimpin teman-temannya untuk berdoa. Baik anak-anak, mari kita tutup pertemuan kita dengan Parama Santi. Silakan Lili. Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om. Nah, terima kasih Lili dan anak-anak Ibu semuanya sudah mengikuti pelajaran Ibu hari ini. Nah, selamat siang anak-anak dan jangan lupa tetap jaga kesehatan dan tetap menjaga protokol kesehatan. Ya. Nah, terima kasih anak-anak. Ibu cek dulu. Sekarang kalian boleh keluar kelas.